informasi yang harus ada itu bisa kita lihat, kita kembalikan pada prosedur tersebut. Kemudian, nah sebetulnya ijazah atau dokumen akademik itu sifatnya pribadi kan ya. Tetapi karena ini pernah digunakan untuk jabatan publik mulai dari Solo sampai KPU, maka kami juga akan meminta, karena dokumen ini perlu dikonsistenkan antara yang dihasilkan oleh UGM dengan apa yang sudah digunakan di KPU. Nah, lalu kenapa ada Polda? Ketika kami meminta ke UGM, kan prosesnya permohonan informasi publik itu adalah pertama membuat surat, itu ada waktu jawab, surat permohonan 10 tambah 7 hari, lalu dari pihak yang badan publik itu akan memberikan jawaban. Setelah itu kalau kita tidak puas, kita bisa memberikan surat keberatan dan itu akan dijawab oleh atasan dari PPID. Nah, di sini kami waktu ke UGM itu sampai pada awalnya dinyatakan tidak dikuasai atau ada di Polda. Ada di Polda, ada yang tidak dikuasai. Ada yang tidak ada. Nah, karena sampai dengan tidak dalam kekuasaan kami. Nah, karena ini adalah ijazah informasi publik, maka kami kejar itu ke Polda, karena itu tetap adalah informasi publik. Jadi kenapa ijazah ini informasi publik dan dokumen pendukungnya? Karena pernah digunakan untuk mendapatkan jabatan publik dan itu tidak berubah. Lalu apa lagi yang kami dapat? Nah, yang kami dapat itu dari awalnya KPU tidak memberikan, KPU pusat menyatakan bahwa yang kami minta adalah informasi yang dikecualikan. Waktu itu ada keluar keputusan KPU yang 731. Tetapi untunglah kemudian diralat sehingga kami mendapatkan panggilan tanggal 1 untuk tanggal 2, tetapi berhalangan, akhirnya dapat tanggal 10. Kami dapat 2 salinan legalisir ijazah yang digunakan tahun 2014 dan 2019. Dan itu kami kunci ya. Itu fotonya adalah berkacamata, kemudian tetap ada toganya, ada pakai jas, dan itu dengan cap yang tidak melewati jas. Dan 2 dokumen itu berbeda cap legalisirnya dan tanpa tanggal. Artinya dilakukan 2 legalisir yang proses legalisir yang berbeda waktu mungkin ya. Nah, padahal kami ke UGM minta apakah pernah ada yang melakukan legalisir ke UGM. Kemudian apakah pernah ada permintaan verifikasi, karena ini dari KPU ya. Kalau yang melegalisir berarti Jokowi sendiri, pihak Jokowi sendiri melakukan legalisir ijazah. Karena saya pernah pengalaman melegalisir ijazah. Nah, jadi di sini kami kunci antara akan meminta konfirmasi nih antara pihak UGM dengan KPU. Dokumen yang sama juga kami dapatkan dari KPU DKI. Satu ijazah yang juga legalisirnya posisi berbeda. Yang 2012 dari KPU DKI dengan 2014 itu legalisirnya berwarna merah, tetapi pada posisi yang berbeda. Sedangkan dari KPU DKI yang 2019 itu warna biru. Dan dari KPU DKI kami juga mendapatkan berkas yang di checklist serah terima dokumen waktu pencalon. Oke, makasih. Bentar ya. Jadi teman-teman saya ini ya supaya kita ini pertama adalah bahwa ada dokumen. Jadi mereka teman-teman ini sudah dapat dokumen salinan fotokopi yang digunakan Jokowi mendaftar sudah dilegalisir, mendaftar saat maju sebagai calon gubernur di Jakarta 2012. Lalu kemudian yang satu adalah mendaftar calon presiden di tahun 2014 dan tahun 2019 jadi 3. Nah, dari 3 ini itu legalisirnya berbeda warna. 2014 dan 2012 itu sama-sama warna merah.
sesuatu yang dalam pemahaman kita semua bahwa warna merah tidak boleh digunakan dalam dokumen persyaratan formal resmi. Itu. Yang ada biasanya surat cinta tinta merah. Itu dulu gitu ya. Nah, itu yang ini. Yang satunya adalah 2019 warna biru gitu. Jadi itu saya sini. Jadi ada 3 kita sudah peroleh dokumen itu. Sampai kemudian ada yang lain-lain tidak dimiliki gitu ya. Itu yang ketiga, simpulannya juga teman-teman adalah di dokumen legalisir itu baik yang 2012, 2014, 2019 tidak ada waktu, tanggal, hari dan tahun di sana. Oke, jadi itu temannya. Nah, apakah itu pelanggaran seperti apa? Nanti kita dengar jawabannya dari UGM. Siapa lagi? Dan Pak, jadi boleh saya sampaikan sedikit ya. Kenapa kita sampai ke sengketa? Harusnya kalau itu dokumen diserahkan, ya itu nggak perlu sengketa. Kenapa? Karena KPU menutup sebagian informasi dan tidak memberikan beberapa informasi yang lain. Terutama itu menutup sebagian. Lalu yang untuk Polda sama sekali tidak. Jadi UGM sama sekali kita tidak mendapatkan dokumen. Tetapi KPU memberikan sebagian. Solo juga tidak sama sekali. Artinya ini nih, sesama KPU kebijakan tentang informasi publiknya, pemahamannya, penerapannya juga berbeda. Dan kami ingin upaya kami ini adalah penyelesaian menyeluruh dan untuk perbaikan sistem ke depan, baik pada keterbukaan informasi di integritas di dunia pendidikan. Dalam hal ini adalah persoalan ijazah palsu itu akan banyak ke depan. Yang kedua adalah bahwa di proses KPU harus dibenarkan, ya, karena KPU sendiri mengaku mereka cukup dengan melihat bahwa ijazah itu fotokopi itu sudah dilegalisir, mereka tidak melakukan katanya verifikasi. Nah, itu bisa fatal nantinya. Oke, ini ada tambahan dikit, Bung Ahyar. Jadi saya ingin tambahkan ya, tadi mungkin udah disinggung sedikit tapi belum tersampaikan poinnya. Jadi kenapa kami mengajukan permohonan itu tidak hanya satu lembaga tapi UGM, KPU Solo, KPU DKI, KPU RI, dan Polda. Karena persoalan ijazah ini sebenarnya bukan hanya apakah dokumen fisik ijazah tersebut asli atau palsu. Tapi jadi gini, dokumen itu secara fisik mungkin saja kertasnya asli, tintanya benar, fontnya benar, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, legalisirnya benar, mungkin saja seperti itu. Kami tidak tahu, kami tidak dalam posisi menilai itu. Tapi persoalannya tidak hanya apakah dokumen tersebut asli atau palsu, tapi apakah yang bersangkutan dalam hal ini Joko Widodo itu secara hukum itu dia berhak atau tidak terhadap dokumen tersebut. Karena secara hukum ijazah itu bisa diterima seseorang jika kira-kira 2. Jadi satu itu dia sudah menempuh pendidikan dan segala yang dibutuhkan untuk mendapatkan itu, dan kedua dia memenuhi syarat. Artinya bisa saja dia memenuhi pendidikan tapi misalnya IPK-nya kurang gitu. Nah, jadi kenapa kami juga meminta ke UGM itu tidak hanya salinan ijazahnya saja dan kalau bisa juga aslinya diperlihatkan, tapi juga seluruh dokumen akademik mulai dari masuk sampai dia lulus, jadi transkrip, KRS dan segala dokumen akademik pendukung. Jadi itu yang saya ingin tambahkan, bahwa kita tidak hanya ingin memastikan keaslian ijazah tersebut secara fisik, tapi juga memastikan bahwa yang bersangkutan itu secara legal berhak untuk mendapatkan dokumen tersebut. Nah, kami ini sebenarnya di KIP ini sudah alhamdulillah sudah pengalaman lah. Jadi tahun kemarin kami dan teman-teman itu udah beberapa kali mengajukan permohonan di KPU dan dikabulkan. Jadi Komisi Informasi ini menurut kami salah satu lembaga yang cukup kami nilai berintegritas, jadi masih bisa kita percaya lah. Insya Allah kita bisa menang di sini. Silakan terakhir nih. Ya, jadi teman-teman wartawan seperti tadi sudah dijelaskan bahwa hari ini ada 5 badan publik yang dijadikan sebagai tergugat atau termohon oleh 5 prinsipal pemohon tadi yang sudah disebutkan tadi. Itu artinya pada hari ini 5 badan publik ini dalam posisi tersandera hanya untuk kepentingan pribadi Jokowi.
Padahal kalau kita bicara ijazah, ya, kemudian dikategorikan dia sebagai rahasia, kapan dia menjadi rahasia? Mulai dari calon wali kota, calon gubernur, sampai calon presiden sudah dijamah banyak orang, ya. Di partai dibolak-balik itu dokumen. Kemudian di KPU juga dibolak-balik banyak orang, mungkin tukang ketik juga dia lihat. Sehingga pertanyaannya, letak rahasianya di mana? Kok begitu dia masuk di badan publik, kok dikatakan itu rahasia? Sehingga masyarakat yang harusnya punya hak untuk mengetahui, menjadi tertutup jalan itu. Sehingga hari ini, kelima prinsipal ini dengan itikat baik dan dengan sungguh-sungguh, dan berharap agar Komisi Informasi Pusat tidak tersandera oleh kepentingan Jokowi dalam kaitan dengan ijazah ini. Cukup 5 badan publik itu tersandera, tapi Komisi Informasi Publik jangan sampai menempatkan diri sebagai juga lembaga yang disandera oleh kepentingan ijazah Jokowi. Itu saja, terima kasih. Ini ada Bang Hasan sedikit. Jadi ada saya kemungkinan dari Komisi Pusat Informasi ini si Pak Jokowi dipanggil untuk istilahnya untuk klarifikasi mungkin? Ya sangat tergantung kepada keberanian, kejujuran, itikat baik, nyali dari komisi ini sendiri. Ya, ini sedikit tambahan penutup ya. Ini penting. Ini penting. Dari pendaftaran sebagai wali kota, gubernur maupun presiden, apakah ijazahnya sama atau berbeda, Pak? Sejauh ini yang kami dapat dari KPU Jakarta dan KPU Pusat sama. Salinannya masih sama. Salinan yang ya coba persoalannya kan dokumennya itu kok ya disensor itu, ditutup dengan. Jadi beberapa informasi penting ditutup. Ya, jadi itu yang akan kami persoalkan di Komisi Informasi Publik. Dimanipulasi lagi oleh komisioner KPU yang tadinya tidak dicoret-coret, ditutup-tutup, ditutup dengan di luar kewenangan mereka tip X. Mereka tutupi. Kecuali di ijazah Jokowi itu tercantum penyakitnya atau tercantum identitas pribadi dia yang sifatnya rahasia, misalnya rekam medis. Ini kan tidak ada. Bahkan dulu KPU boleh tempel itu di tempat pengumuman bagi masyarakat yang ingin mengetahui rekam jejak seorang caleg, seorang calon bupati, gubernur, bahkan seorang calon presiden. Kenapa di era Jokowi ini tertutup semua? Nah, itu pertanyaannya. Maka KPI hari ini harus menjawab itu. Permohonannya apa? Oke, jadi gini. Jadi gini, ini poin penting ya. Semua sudah kan diselesaikan. Ada poin penting bahwa 4 kali bersidang. Janjinya mau hadir di persidangan 4 kali bersidang, termasuk saya kan lawyernya, tidak pernah hadir. Ini kan kaitan Undang-Undang 43 2009 ya. Soal pasal 86 ya. Pasal 86. Dan adalah pasal Undang-Undang 18 ayat 2 KIP kan, untuk menunjukkan bahwa setiap pejabat publik itu wajib gitu ya. Jadi poin yang paling penting 4 kali bersidang tidak pernah hadir, janji melulu. Kalau lagi nanti waktu kita datangin ke Solo ya kan, waktu kita datangin ke UGM yang katanya mau ngasih 24 sampai 26 item, sama sekali tidak pernah ada satu item pun. Dan hasil dari CCTV yang pada saat itu ada 3 RRT yang hadir, Ismon dan Roy Suryo serta Dr. Tifa, kita minta dan perjanjiannya itu di CCTV akan diberikan, tidak ada juga, dan dilanjutkan tanggal 15-nya ke Solo ke rumahnya Jokowi, tetap menjanjikan Pak Jokowi di persidangan. Fakta di persidangan tidak pernah hadir. Nah, sehingga rekan-rekan inilah untuk mempertegas di KIP supaya berkas-berkas dan data-data yang dulu mulai dari wali kota, gubernur sampai presiden itu harus dibuktikan. Dan yang memalukan sekali lagi saya katakan, nomor 731 yang dikeluarkan KPU dan mencabut kembali ucapan nomor 731 itu memalukan itu. Saya kira mungkin ada tambahan. Terima kasih. Saya belum melihatkan dokumennya. Bu, di tengah Bu, punten di tengah. Ya. Enggak, yang ini. Nah, pegang ya. Ini adalah serah terima dari KPU RI. Bentar, Pak, ini dulu. Dia ada di baliknya nih. Oke. Ini yang dari KPU RI. Nah, ini ijazah 2014 yang digunakan. Oke, tahan dulu. Oke.
Di Zoom. Ini yang diupload Jansan. Iya. Oke. Terus Yang itu Pak, yang ada ininya tadi. ini yang 2019. Capnya yang hijau, legalisir hijau. Tadi merah ya? Ya. Ini yang diupload Dian Sandi. Pembandingnya ya, Sebagai pembanding ini. Ya, yang katanya Aswar Mas. Ini udah satu lagi belakangnya. Ini jadi yang kita dapat dari KPU 2, satu warna merah 2014 dan hijau capnya. Dan ini adalah serah terima dari KPU DKI. Dokumen diserahkan, lalu di baliknya adalah ini. Ini juga warna merah, tetapi posisi legalisirnya agak berbeda dengan yang 2014. Ya, saya kira cukup ya sebagai penutup poin penting yang ingin sampaikan. Kalau perlu ada pengadilan administratif soal dokumen dan informasi, maka satu-satunya tempat yang benar adalah tempat ini, pengadilan dokumen informasi publik. Karena tidak semestinya masyarakat rakyat yang ingin memastikan kejelasan ijazah asli atau palsu itu bukan diadili, tapi diselesaikan di Komisi Informasi Publik. Terima kasih. Kita akan. Jadi kami permohonannya adalah semua permohonan yang kami kirim ke 5 lembaga itu dikabulkan oleh majelis hakim. Dan kami percaya KIP ini termasuk lembaga yang masih cukup kredibel dan berintegritas. Jadi dan ini persoalannya sangat sederhana dalam secara peraturan perundangan. Jadi kami insya Allah yakin majelis hakim akan mengabulkan permohonan kami. Kalau begitu artinya ijazah aslinya bukan ijazahnya akan ditunjukkan. Mestinya begitu. Salinan itu insya Allah diberikan. Kalau aslinya itu nanti ya kami minta diperlihatkan, tapi itu semua kan tergantung ya catatan penutup juga ini. Jadi ke UGM kami meminta 20 jenis dokumen kepada KPU Pusat dan KPU Jakarta, KPU Solo kita meminta 7 jenis dokumen. Kepada Polda Metro Jaya kita meminta 8 jenis dokumen. Tapi sejauh ini yang kami dapatkan dari KPU Pusat dan KPU Jakarta cuma 4 dokumen. Dan KPU Solo tidak memberikan, hanya menjawab surat. Polda tidak menjawab sama sekali, dan UGM hanya menjawab surat tanpa pernah memberikan dokumen apapun selain menyebutkan 3 hal. Kami tidak menguasai dokumen itu. Kedua, dokumen itu dikuasai Polda. Yang ketiga, dokumen itu tidak ada. Terima kasih, dan kita saksikan bersama persidangan hari pertama ini. Terima kasih. Ada tambahan nggak Bu Mary? Tambahannya adalah dalam urusan tersangka ini harus dibuktikan dulu dokumen